hari ini boleh menerima berkat Tuhan di session yang kedua. Bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus, karakter murid Kristus. Kita percaya malam hari ini setiap kita akan mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Tuhan berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Memberkati kita semua. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Biarlah malam hari ini api Roh-Mu membakar setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja buat setiap kami, baik yang live maupun yang streaming malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau Raja atas live kami melalui IG malam hari ini. Di session yang kedua, karakter menjadi murid Kristus. Kami percaya Tuhan, bagaimana karakter kami menjadi murid Kristus. Tuhan, Engkau Allah luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau yang mengurapi setiap kami, baik yang live maupun yang streaming, juga hamba-Mu yang tak bisa berbuat sesuatu apapun tanpa kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Cuaca cukup panas lumayan saudara, tapi biarlah api Roh-Nya membakar setiap kita. Amin. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi setiap hati kita. Shalom Mbak Lina, shalom Bung Musya, shalom setiap kita yang bergabung malam hari ini. Kita lanjutkan tentang karakter murid Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus? Bagaimana kita layak bisa menjadi seorang murid Kristus? Dan tadi yang pertama saudara, memiliki kasih, memiliki kepedulian. Yang pertama tadi yang mungkin saat ini belum bergabung, yang baru bergabung untuk yang session kedua, saya percaya saya kutipkan yang pertama tadi, harus memiliki kasih karena Kristus adalah pribadi kasih. Maaf saya salah, Kristus itu kasih itu sendiri. Ya, pribadi kasih bukan adalah, tapi kasih itu sendiri. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-5 sampai 7, di mana saat perwira Kapernaum, seorang hamba perwira di Kapernaum mengalami sakit penyakit, dan Tuhan berkata, aku akan datang untuk menyembuhkan. Ya, ada di dalam Matius 8 ayat 5 dan 7. Dan di dalam seorang murid Kristus harus memiliki gaya hidup sederhana. Ada di dalam Filipi 4 ayat 11 ya. Hidup sederhana, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan seorang murid Kristus, karakter Kristus ada di dalam Yesaya 41 ayat 10. Kita harus berani, karena saat kita takut Tuhan berkata seperti ini. Coba bisa bantu Pak Gub, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya. Yang tadi kita sudah bahas, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Jadi saudara dan saya, orang yang menjadi murid, yang berkarakter Kristus, murid Kristus, itu memiliki keberanian. Karena firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Dan dia berkata, aku yang akan meneguhkan. Bahkan dia berkata, akan menolong saudara dan saya. Jadi seorang murid tidak memiliki ketakutan. Karena murid percaya, murid tahu bahwa tangan Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Shalom Bu Tentrem. Dan yang keempat saudara, yang mulai malam ini akan saya bahas, yaitu tentang murah hati. Coba bisa bantu Mas Bagas bacakan di dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Amsal 11 ayat yang ke-25. Seorang murid seperti yang ada di Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Amin. Seorang murid pasti memiliki rasa murah hati. Murid itu nggak pelit. Murid itu nggak awal. Murid itu selalu dipimpin Tuhan untuk selalu menjadi berkat, memberkati. Terima kasih buat malam hari ini atas keluarga Bu Romdona yang sudah memberkati kami, tim PDH dan WBI di tempat ini, sehingga kami boleh makan ayam apa tadi? Ayam serundeng kata Bu Santi, enak katanya. Tuhan memberkati keluarga Pak Tarno, keluarga Bu Rom ya, keluarga memberkati Mbak Lina dan seluruhnya. Kami pun teramat sangat diberkati. Shalom Natalia, boleh shalom bergabung ya malam hari ini kita yang bergabung. Saya berkata Tuhan memberkati setiap kita. Kita juga tahu saudara, hari-hari ini hari-hari yang benar-benar semuanya krisis. Semuanya kritis dan krisis. Karena keadaan COVID-19, segala sesuatunya membuat orang takut. Wah, piye nanti? Piye nanti kalau sampai terjadi seperti ini? Bagaimana hidupku? Firman Tuhan tadi sudah dibacakan, dibantu oleh Mas Bagas di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saudara, Tuhan berkata jangan takut, jangan bimbang. Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Jadi saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Dan seorang murid yang berkarakter Kristus itu memiliki murah hati. Shalom Yuli, shalom Miss Yuli, shalom Septiana. Tuhan memberkati setiap kita ya. Kita tahu saudara, seorang murid itu berani karena Yesaya 41 ayat 10 mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Sebab Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Terus seorang murid memiliki kemurahan hati. Malam hari ini banyak yang berulang tahun ya. Kita boleh menerima berkat juga dari anak kita Tika melalui ibundanya Santi yang membawa berkat. Sehingga hari ini harinya Tuhan, hari ini Roh Kudus pesta. Kami juga diberkati secara rohani juga jasmani. Salam Indra siapa ini ya? Salam ya, pokoknya salam Indra. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan Allah itu luar biasa buat saudara dan saya. Jadi saudara, murid Kristus, karakter murid Kristus ciri-cirinya ya murah hati. Ya, murah hati, tidak pernah lelah. Dia tahu bahwa berkat yang ada di dalam hidupnya itu sebagian milik orang lain, milik saudara-saudara kita untuk diberkatkan, untuk diberikan. Jadi di dalam Amsal 11 ayat 25 ini sungguh luar biasa. Siapa banyak memberi berkat, kalau dunia ya bilang banyak memberi ya miskin ya melarat. Karena kurang kalau dunia berkata ini mesti nggak ada lebih-lebihnya, pasti kita. Oh, salam Indra itu Tante Londot
Bu, katanya. Oh, salam Mbak Ade, Tuhan memberkati ya. Londo, Tuhan memberkati. Haleluya lah begitu. Anak kita Lina pinter sekali, anak wedok ini. Cerdas ya, jadi biar setiap kita, oh salam Mbak Kum, salam Pak Drimo ya. Ada juga yang melalui WhatsApp saudara. Saudara kalau tidak punya akun IG bisa pakai WhatsApp, nggak masalah. Semuanya bisa ya. Kita hari-hari ini kita harus benar-benar minta Tuhan, proteksi Tuhan, hikmat Tuhan, supaya saya dan saudara mengalami berkat Tuhan. Ini loh, firman Tuhan ini memang luar biasa dahsyat. Siapa banyak memberi berkat, kalau dunia berkata banyak memberi, yang melarat, miskin, ya malah berkurang kekurangan. Tapi firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayat yang ke-25 berkata, siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Amin. Saudara dan saya banyak memberi berkat, tentunya berkatnya Tuhan. Ini Budamya, Shalom Budamiana. Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Jadi saudara, firman Tuhan ini memang gawe kita itu nggak mudeng. Tapi manut saja saudara, kita mau jadi murid itu selalu mengikuti kemanapun gurunya pergi. Ya, kita percaya Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Ya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Waduh, coba diterap-terapkan di pikiran, nggak masuk akal firman itu. Tapi saudara dan saya, tugas kita hanya manut, hanya percaya tanpa reserve. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Terus firman Tuhan berkata, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Artinya saudara, kita tidak akan pernah haus lagi, kita tidak akan mengalami kekurangan. Berkat akan selalu dilimpahkan kepada saudara dan saya. Ini akan terjadi, dialami buat murid Tuhan. Karena murid Tuhan murah hati, ingin selalu memberkati. Karena apa? Selalu memberikan yang terbaik, service of excellence, memberi sesuatu yang orang lain gak bisa lakukan, melakukan sesuatu yang orang lain gak mau lakukan, yaitu murid Kristus. Itu memang saya mau katakan saudara, kalau kita tinggal di dalam kebenaran, kita punya keintiman dengan Roh Kudus, orang dunia berkata kita ini gila. Karena orang dunia 1 tambah 1 ya 2. Tapi di dalam Yesus 2 tambah 5, 2 ekor ikan, 5 jelai roti jadi 5.000. 5.000 itu laki-laki yang makan. Belum lagi wanita dan anak-anak gak terhitung. Firman Tuhan katakan sisa lagi 12 bakul, yang artinya banyak kita memberkati. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Amin. Itulah Tuhan. Saudara, saya belajar mempraktekkan yang ada di pikiran ini. Murid Kristus yang ada di pikirannya itu, ya seperti firman ini, 5 tambah 2, 5.000 makan, 12 bakul sisa. Padahal anak-anak dan laki-laki, perempuan dan anak-anak tidak terhitung. Betapa dahsyat, betapa hebat, betapa luar biasanya Allah kita. Amin. Betapa dahsyat hidup di dalam setiap tarikan napas kita. Yesus nyata di dalam kita. Firman Tuhan luar biasa. Kalau saudara ragu, saudara takut, saudara bimbang, firman Tuhan datang kepada setiap kita tadi yang dibacakan oleh saudari kita, tim kita yang luar biasa ya, yang selalu kita dengar suaranya di dalam Yesaya 41 ayat 10. Kalau saudara bimbang, saudara takut, minta kepada Tuhan. Dia yang akan memberi kekuatan, meneguhkan. Bahkan dia berkata, dia akan menolong saudara dan saya. Terus saudara, seorang murid Kristus, dia selalu memiliki kerendahan hati. Dia selalu tahu menempatkan dirinya, karena dia tahu saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, rendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan meninggikan saudara dan saya. Kita buka di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10.
Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa hebat, betapa dahsyat Yakobus 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia, Kristus, akan meninggikan kamu. Amin. Enak saudara kalau Tuhan yang meninggikan kita. Ya, enak Tuhan apa enak manusia? Enak Tuhan yang meninggikan kita, karena kalau sudah Tuhan yang meninggikan kita, tidak akan ada yang bisa menurunkan kita lagi. Kita akan terus ada di tempatnya Tuhan, seperti yang Dia mau, saudara. Kita akan terus naik dan tak pernah bisa turun lagi, menjadi kepala dan bukan ekor. Karena Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Firman-Nya mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu ya di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kita. Dia akan meninggikan kita, caranya macam-macam, saudara. Saudara bisa terima promosi Tuhan di dalam pekerjaanmu. Yang belum dapat pekerjaan, yang baru diwisuda, seperti anak saya ini, Mas Bagas, pasti di saat kita melayani Tuhan, Dia akan melakukan pertolongan. Dia berkata, Dia akan meneguhkan dan menolong saya dan saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang melayani Tuhan dan pekerjaannya, kita akan mendapat tempat yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan, Dia, Yesus Kristus, yang akan meninggikan kita. Amin. Ya, sampai di poin yang kelima, rendah hati berarti merendahkan diri. Kita bisa melakukan ini tadi, saudara. Yang pertama, memiliki belas kasih, karena Dia pribadi yang penuh dengan belas kasih, karena Dia pribadi kasih itu sendiri ya. Yang kedua, kita harus hidup secara sederhana, belajar mencukupkan. Itu karakter murid Kristus. Gak hidup sakarpe dewe. Hari ini bagaimana kita hidup itu karena kemurahan, karena kasih. Ya saudara, jadi kita tahu menempatkan diri kita. Kita nggak hidup sakarpe dewe, suka-suka kita enggak, tapi kita bisa hidup sederhana, hidup dengan cara Kristus, belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang ketiga, punya keberanian, karena Allah yang berkata jangan takut. Dia yang akan menolong, meneguhkan saudara dan saya. Pertolongannya tepat pada waktunya. Dan yang keempat, harus memiliki hati yang murah hati, hati yang penuh dengan kasih. Mengerti saudara bagian kita, mengerti apa yang harus kita lakukan. Murah hati, karena firman Tuhan mengatakan kalau kita memberi berkat, kita akan diberi kelimpahan. Tuhan akan melimpahkan hidup kita. Dan yang kelima, ada kerendahan hati di dalam setiap kita. Amin. Murid ada 5 poin. Bisa melakukan hal ini apabila saudara dan saya seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15. Saudara, ya, kita akan bacakan mulai dari ayat 13 dulu. Kita bisa melakukan ketiga 5 hal tadi, saudara. Kita akan berkata, kita bisa menjadi pelaku firman. Kita bisa dikatakan memiliki karakter Kristus, menjadi murid. Saat kita apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara dan saya satu di dalam iman. Pengetahuan kita, saya saudara sebagai seorang pemimpin, ya, saya rindu tim PDH Persekutuan Doa Hosana, WBI dan Persekutuan Doa Hosana ini setiap Senin yang ada di gereja kami di GBI Siliwangi 436, Gereja Betel Indonesia, itu dari berbagai gereja boleh datang. Ikomene saudara, tidak dari kita tidak bilang kamu dari gereja mana, enggak, semuanya boleh datang. Makanya kita beri nama Persekutuan Doa Hosana, WBI dan Persekutuan Doa Hosana.
Jadi laki-laki juga ada, anak-anak juga boleh. Mau membawa anak-anak ya nggak apa-apa, bebas. Kita memberi kebebasan supaya apa? Ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, supaya kita sama-sama bertumbuh. Siapa Yesus Kristus itu? Allah kita yang kita sembah. Kita mengenal pribadi Dia dengan cara yang benar, supaya kita satu iman. Ya, kita bisa melakukan 5 hal tadi apabila kita satu iman di dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan setiap kita berbeda-beda. Tapi saudara dan saya percaya malam hari ini, saat kita bersatu iman dan kita mengerti pengetahuan, kita bersatu iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kita mengetahui tentang pengetahuan yang benar, tumbuh di dalam pengetahuan yang benar, saudara dan saya akan mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tadi saudara, saya sampaikan kepada tim, ya, saya berkata, Mas Bagas ini nanya, pelayanan seperti ini, beliau ini masih cukup sangat muda, 23 tahun ya Nang, dan belum pernah mengerti apapun tentang namanya pelayanan. Kemarin beliau chatting kepada saya berkata, dulu rindu, kepengen bisa gitari, tapi kalau di gereja di mana beliau bergereja lokal ya saudara, itu biasanya hanya keyboard yang dipergunakan. Tapi Mas Bagas ini bersyukur di dalam pelayanan kita, walau kalau tidak ada yang gitar, beliau ya kita ini waduh bisa megangnya, tapi suaranya entah kayak apa nggak ngerti saudara. Dan saya percaya melalui ini anak kami ini bisa bertumbuh. Beliau kemarin itu baru lulus S1 di bidang politik dari UNES saudara, tapi saya percaya Roh Tuhan bekerja dahsyat dalam hidupnya. Dia akan melakukan sesuatu atas anak kami ini, dan anak kami ini akan bertumbuh mengenal Kristus dengan benar. Saya tahu saudara, kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan setiap luka kita, baik rohani maupun jasmani. Jadi saudara, kita bisa melakukan hal tadi, memiliki hati yang peduli, hati yang penuh kasih, hidup di dalam kesederhanaan, berani di dalam segala perkara bersama Tuhan, memiliki kemurahan hati, dan kita mau memiliki kerendahan hati. Di saat kita satu, saya rindu tim kami saudara, bahkan semua yang mendengar streaming malam hari ini, kita mencapai satu iman. Kita dalam pengetahuan yang benar tentang Kristus, jangan sampai simpang siur. Ya, semua saya percaya yang streaming malam hari ini, semua orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Benar-benar saya sudah kenal sekali. Orang-orang yang memiliki kerendahan hati pasti akan mengalami kasih Tuhan, pasti akan mengalami kepenuhan kedewasaan di tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi setiap kita akan mengalami kasih-Nya. Sehingga ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Jadi saudara, bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi saudara akan bertumbuh menjadi seorang murid yang benar-benar tahu ya kebenaran, bertumbuh satu iman, bertumbuh di dalam kedewasaan penuh di dalam mengenal anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara bukan lagi anak-anak yang bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi saudara bisa teguh di dalam iman saudara, di dalam penyembahan saudara kepada Tuhan. Jadi kita punya iman yang kokoh, sehingga lahirlah kelima poin tadi. Bisa memiliki belas kasihan. Karakter Kristus selalu memiliki belas kasihan, selalu memiliki kepedulian, selalu hidup belajar mencukupkan diri, selalu memiliki keberanian di dalam mengiring, di dalam segala hal saudara,
dalam menghadapi badai apapun, punya keberanian, ada kekuatan, karena Kristus yang memberi kita kemampuan, kekuatan. Dan yang keempat, selalu murah hati, dan memiliki kerendahan hati, saudara. Terus yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Di dalam kasih, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Kita bisa mengalami 5 hal tadi, saudara, karena kita bertumbuh di dalam Kristus, di dalam kasih. Saya katakan, kalau kita bertumbuh di dalam kasih, di dalam Kristus, kita berkualitas. Katakan kanan kirimu, mungkin saat ini saudara mendengar bersama keluarga saudara di rumah, dengan suami, dengan anak, dengan siapapun, katakan bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus. Kita hari ini sedang ada persekutuan doa, saudara. Kita bertumbuh di dalam Kristus. Orang yang bertumbuh di dalam Kristus selalu memiliki kasih, ya. Karena apa, saudara? Firman Tuhan di ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Kepala kita adalah Kristus, pemimpin kita adalah Kristus, guru kita ya Kristus. Semua yang kita bisa lakukan, semua seizin Kristus. Kita dalam rencananya, kita dalam rancangannya, Kristus adalah kepala kita. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Saya percaya malam hari ini kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Firman Tuhan itu hebat, dahsyat, luar biasa, saudara. Bahkan di dalam Amsal 11 ayat yang ke-25 ini, mari saya akan langsung update status malam hari ini. Amsal 11 ayat 25, ini keren. Wes nek hitung-hitungan dunia nggak masuk, saudara. Karena hitung-hitungan dunia 1 tambah 1 selamanya 2. Tapi kalau hitungan Tuhan, waduh, luar biasa. Hitungan Tuhan membuat kita kaya raya. Hitungan Tuhan membuat kita dipenuhi kelimpahan, ya. Dalam segala hal, rohani limpah, jasmani limpah, tidak pernah kekurangan orang yang mengandalkan Tuhan. Shalom Bu Wulan. Tuhan memberkati orang yang di dalam Tuhan, tidak pernah mengalami kekurangan. Amin. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, tidak akan pernah berkekurangan. Ini mau kita baca lagi. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Keren. Tuhan itu luar biasa. Kami perkatakan kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang membuat saya dan saudara selalu penuh dengan gelora. Kita selalu ingin terus melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kalau ditanya apakah tidak lelah, tadi Bu Wulan, Bu Wulan bergabung dengan kita, Shalom Bukit Kencana, kita berkata, apa ndak lelah? Dia berkata seperti itu, saudara. Saya sampaikan, kalau dikatakan roh penurut, daging itu lemah. Tapi saya berkata, daging, kamu tunduk ke dalam nama Yesus Kristus. Daging, kamu ikut Yesus Kristus. Saya tidak biarkan daging saya lemah. Kalau saya lemah, Tuhan cari yang lain. Saya nggak mau itu terlewat. Tapi saya mau Dia tetap tinggal di dalam saya, berkarya, dan saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Karena saya percaya bagaimana orang lain, bagaimana keluargamu, bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak-anakmu bisa mengenal Tuhan, kalau bukan dari kita yang menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup di dalam setiap kita. Amin. Shalom. Siapa? Dinanda. Shalom ya. Oh, shalom mamanya Wulan. Shalom, Tuhan memberkati. Kita percaya, saudara, bahwa kita punya Allah yang hidup.
Allah yang memberi kita kelimpahan. Mari semua kita, saya rindu kita tim PDH, melalui live ini saya sampaikan, biar kita semua boleh menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa malam hari ini. Banyak sekali yang berulang tahun ya, yang tidak saya bisa sebut satu-satu. Tapi tadi saudari kami Natalia sudah tadi di live pertama kita sudah sampaikan bahwa ayah andanya hari ini ulang tahun ya, tambah usia 1 tahun ke 75 tahun. Dan tadi sudah kirim fotonya, betapa luar biasanya, bisa guyu katanya, bisa tersenyum, dia begitu senangnya. Tapi saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya akan berdoa. Bisa saudara taruh tangan kananmu di dadamu, saya berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mengerjakan yang terbaik buat kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami menjadi murid Kristus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Diono, papanya daripada saudari kami Natalia. Saat ini Tuhan genap usia 75 tahun. Tuhan memberkati beliau. Kasih setiamu melingkupi kehidupan beliau. Hamba juga berdoa bagi yang ulta, anak kami Tika. Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberkati masa mudanya. Engkau memberkati studi. Engkau memberkati segala sesuatu yang dipergumulkan. Engkau memberkati seluruh keluarganya. Di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberkati setiap kami semua yang streaming malam hari ini. Kami perkatakan kami punya Allah yang hidup. Semua yang streaming shalom, Tuhan Allah memberkatimu dimanapun engkau berada. Biarlah hari lepas hari melalui live kami di IG kami PDH ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, rumah tanggamu, keluargamu. Apapun yang kau pergumulkan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Kami percaya semua kami yang live pada saat malam ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja. Dari keluarga Bapak Joko Warsito, dari keluarga Pak Yo, Tuhan memberkati. Dari keluarga Pak Dwi, Tuhan memberkati. Keluarga Pak Tri, Tuhan memberkati. Keluarga Bu Yuli, Tuhan memberkati. Ada putranya bersama kami. Keluarga Sumiati, keluarga Ari, bahkan Tuhan keluarga Tommy, semua kita diberkati. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tidak ada satupun di antara kita yang terlewat malam hari ini. Bahkan kita angkat ponsel kita, setiap nama orang yang ada di dalam ponsel kita masing-masing malam ini juga Tuhan memberkati. Bahkan saya berdoa Tuhan kasih setia Tuhan melingkupi keluarga daripada Ibu Dokter Eri yang juga bergabung bersama kami di siang tadi. Mungkin saudara, kami percaya mungkin malam ini beliau belum bisa bergabung, tapi kami percaya Roh Tuhan juga memberkati beliau, keluarganya, dan seluruh pelayanan, bahkan gereja Tuhan yang ada di sana, GBI Kana. Namamu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat semua yang bergabung dalam nama Yesus. Kasih kuasa Roh Kudus turun melingkupi kami. Berikan kami hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kita angkat satu pujian. Prajoyo Gusti Yesus lan manut piwulange ing sadina-dina ngrasake sabdane, gondeli pepakone, ngabekti pranatane, kanthi tulus sing ati selawase. Katakan percaya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa saudara. Ing sadina-dina ngrasake sabdane, gondeli pepakone, ngabekti pranata, kanthi tulus sing ati selawase. Dan ora doyan demit ora julid leloro. Shalom Pak Sis, tertinggal kau percaya.
amarga pracaya rezekine teko saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Katakan tumrape. Salam Pak Trimo. Tuhan memberkati, Tuhan menjagaimu, keluar masukmu di dalam nama Yesus, kesehatanmu juga di dalam nama Yesus. Roh Allah bekerja di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, sekalipun Pak Trimo di pengkol sendiri, tapi rohmu bekerja. Tangan kananmu memegang kendali orang tua kami ini. Kami percaya sekali waktu nanti kami akan bersama dengan beliau memuji menyembah. Rohmu bekerja, memberkati Pak Trimo, memberkati anak-anaknya, memberkati menantu, memberkati cucu-cucunya. Kami tahu yang terbaik kau kerjakan. Terpujilah namamu di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya.